Salam sehat sejahtera untuk semua kawan tani dan pencinta tanaman, semoga rizkinya semakin lancar dan berlimpah, amin. Untuk kawan-kawan yang ingin bertani dengan menggunakan pupuk organik, tentu yang paling penting kita ketahui yaitu bahan-bahan yang mempunyai kandungan yang bagus untuk kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik. Dengan mengetahui unsur yang terkandung dalam bahan, ini sangat memudahkan kita dalam meracik pupuk sendiri, dan pupuk yang kita buat nantinya bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan tanaman kita atau fase pertumbuhan tanaman. Untuk itu pada kesempatan ini bersama kita ulas jenis-jenis tumbuhan yang paling bagus sebagai pupuk organik, yaitu khususnya yang memiliki kandungan hara makro NPK. Yuk, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ulas jenis-jenis tumbuhannya. Yang pertama, yaitu jenis-jenis tumbuhan dengan tinggi kandungan N atau nitrogen yaitu 1. Daun kirinyo. Kirinyo dalam bahasa Inggris disebut slamweed. Daun ini sering digunakan sebagai obat luka, obat sakit mah, diabetes, vertigo, kolesterol dan antihipertensi. Banyak tumbuh liar di lahan kering dapat dijumpai hampir di seluruh daerah. Kirinyo mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Secara total kandungan kirinyo per hektar adalah 103,44 kg nitrogen, 15,17 kg fosfor, 80,94 kg kalium, 63,94 kg Ca. Untuk cara pembuatan pupuk organik dari daun kirinyo ini silahkan klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. 2. Daun gamal. Nama lain daun gamal, Gliricidia sepium, adalah reside, kerside, gericide, siliridia, lirixidia, sirida, cebreng. Umumnya, sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Daun gamal diketahui mengandung unsur hara sebesar 3,15% nitrogen, 0,22% fosfor, 2,65% kalium, 1,35% Ca, dan 0,41% Mg. 3. Jerami padi. Di wilayah tertentu, yaitu daerah persawahan, jerami padi merupakan bahan organik yang jumlahnya sangat berlimpah. Kompos jerami padi sangat baik digunakan sebagai pupuk karena memiliki kandungan unsur hara, nitrogen 1,86%, fosfor 0,21%, kalium 5,35%, kadar air 55%. 4. Kulit nanas. Kulit nanas merupakan salah satu limbah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Hal ini karena kulit nanas banyak memiliki kandungan nutrisi. Menurut hasil penelitian, pupuk organik dari kulit nanas mengandung unsur hara yaitu 0,70% N, 19,98% C, 0,08% S, 0,03% Na, dengan pH 7,9. Dan juga kulit nanas dapat digunakan sebagai penghilang bau pada saat fermentasi urin hewan. 5. Azolla. Kandungan unsur hara azolla, N1,96 sampai 5,30%, P0,16 sampai 1,59%, K0,31 sampai 5,97%, Ca 0,45 sampai 1,70%, Mg 0,22 sampai 0,66%, S 0,22 sampai 0,73%, St 0,16 sampai 3,35%, Na 0,16 sampai 1,31%, Cl 0,62 sampai 0,90%, Al 0,04 sampai 0,59%, Fn 0,04 sampai 0,59%. 6. Daun lamtoro. Lamtoro, Lecaena lecocephala, memiliki banyak nama lain, yaitu petai Cina, petai selong, kemelandingan, melanding, kalandingan, lantoro, temboro, tembara atau metir. Lamtoro diketahui memiliki kandungan unsur hara yaitu 2,0 sampai 4,3% nitrogen, 0,2 sampai 0,4% fosfor, dan 1,3 sampai 4,0% kalium. Selanjutnya, jenis-jenis tumbuhan yang memiliki kandungan hara tinggi fosfor, diantaranya yaitu 1. Daun kelor.
Hasil penelitian menunjukkan kandungan unsur hara daun kelor tergolong tinggi, yaitu, setiap 100 gram daun kelor kering mengandung 1324 mg kalium dan 204 mg fosfor. 2. Buah nanas. Dalam buah nanas terdapat bahan-bahan organik seperti nitrogen 12 mg, kalium 0,8,25 ppm, dan fosfor sebesar 23,63 ppm. Manfaat fosfor bagi tanaman berfungsi untuk pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman, merangsang pembungaan, pembuahan, pertumbuhan akar, pembentukan biji, pembelahan sel tanaman dan memperbesar jaringan sel. 3. Kedelai. Selain sebagai bahan olahan makanan, kedelai juga bagus sebagai pupuk organik. Setiap 100 gram kedelai, terkandung 36,49 gram protein, 704 mg fosfor, 1797 mg kalium, dan 280 mg magnesium. 4. Enceng gondok. Eceng gondok berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena eceng gondok memiliki unsur-unsur yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Kandungan eceng gondok antara lain, bahan organik sebesar 78,47%, C organik 21,23%, nitrogen total 0,28%, fosfor total 0,0011%, dan kalium total 0,016%. 5. Buah sukun. Kandungan nutrisi buah ini termasuk cukup tinggi. Berikut kumpulan nutrisi dan senyawa yang terkandung dalam sukun. Protein, serat, lemak, niacin, folates, piridosin, tiamin, riboflavin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin K, sodium, kalsium, kalium, tembaga, magnesium, besi, mangan, selenium, fosfor, seng, karoten B, lutein zeaxanthin. 6. Kulit pisang. Berdasarkan uji laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM, diperoleh data hasil kandungan pada pupuk cair kulit pisang kepo adalah 0,031% nitrogen, 0,0155% fosfor dan 0,043 kalium. 7. Rebung bambu. Selain baik untuk kesehatan, rebung bambu juga sangat bagus digunakan sebagai pupuk organik karena kaya akan vitamin dan mineral. Kandungan rebung bambu yaitu, dalam 100 gram mengandung, air, 91 gram, energi 27 kalori, protein, 2,6 gram, lemak, 0,3 gram, karbohidrat, 5,2 gram, serat, 2,2 gram, kalsium, 13 mg, zat besi, 0,5 mg, magnesium, 3 mg, fosfor, 59 mg, kalium, 533 mg, natrium, 4 mg, seng, 1,1 mg, vitamin C, 4 mg, tiamin, vitamin B1, 0,15 mg, riboflavin, vitamin B2, 0,07 mg, karoten, 10 mikrogram, folat, 7 mikrogram. Sekarang kita lanjut jenis-jenis tumbuhan yang tinggi kandungan kalium sebagai bahan pupuk organik. Di antaranya yaitu 1. Ubi. Ubi disebut memiliki kandungan kalium yang lebih tinggi dibandingkan pisang. Kandungan kalium dari satu buah ubi ukuran sedang bisa mencapai 700 mg. 2. Buah pisang. Satu buah pisang berukuran sedang memiliki kandungan 442 mg kalium. Bahkan kulitnya dapat dibuat pupuk organik mengandung kalium, yang padat mengandung 1,278%, dan yang cair mengandung 1,137%. 3. Bayam. Sayuran berdaun hijau yang lezat ini juga merupakan salah satu makanan yang banyak mengandung kalium. Sekitar satu cangkir bayam, 156 gram, beku, mengandung 540 mg kalium. Tidak hanya itu, makanan yang mengandung kalium ini juga diperkaya vitamin A, vitamin K, folat, hingga magnesium. 4. Sabut kelapa.
Sabut kelapa mengandung unsur kalium yang dibutuhkan tanaman. Selain sebagai sumber kalium alami, sabut kelapa memiliki kandungan unsur hara lainnya antara lain fosfor, kalsium, magnesium, natrium dan beberapa unsur mikro lainnya. Unsur kalium sebesar 10,25% pada sabut kelapa sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl sintetis. Untuk cara membuat pupuk KCl dari sabut ini, klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. 5. Jantung pisang. Pada jantung pisang setidaknya mengandung dua unsur hara makroprimer yaitu fosfor dan kalium. Adapun dua lainnya adalah unsur hara makro sekunder, yaitu kalsium dan magnesium. Kandungan kalium pada jantung pisang sebesar 553,3 mg. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.